Ada satu hal yang menarik yang sering digaungkan oleh terutama Roy Suryo, ya, mengatakan, ya kenapa nggak dari dulu ditunjukkan aslinya? Hey, come on, kawan, kau kan mantan menteri, kau bilang kau doktor, S3 pendidikanmu, masa kau nggak mikir ijazahmu itu adalah hak pribadimu yang diberikan oleh negara atas pencapaianmu. Itu hak pribadi yang melekat kepada diri Anda. Tidak ada hak orang lain untuk meminta kita menunjukkan kita punya ijazah. Atau KTP saya pun tidak ada hak orang lain. Bagaimana Jokowi menunjukkan ijazah ini ijazah saya? Ya, lu siapa? Coba, misalnya tiba-tiba saya datang ke Universitas Gadjah Mada, atau kau bilang kepada Rosario, tunjukkan kepada saya ijazahmu. Stupid. Apa yang disampaikan oleh Rismond, disampaikan Roy Suryo, Dr. Tifa, dan yang lain-lain itu adalah pengetahuan yang berakhir dengan kesesatan, menyesatkan orang, menarik-narik orang. Supaya apa? Supaya menjelekkan Jokowi, supaya mempunyai pemikiran yang tidak baik kepada Jokowi. Kawan-kawan, saya mau sampaikan, saya nggak ada urusan apa-apa dengan Jokowi. Kawan-kawan, ini panjang ceritanya. Ini semua by design. As I said just now, this is started with hateness. Mereka ini sebetulnya tidak rela kalau Jokowi itu mempunyai nama yang baik. Dan sasaran orang ini, waktu Jokowi masih menjabat, sasarannya kepada Jokowi. Sesudah Jokowi pensiun, Gibran naik, maka sasarannya berikutnya adalah Gibran. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Kesehatan. Pak Jokowi, katakan apa Pak? Lalanya dari Pak Gibran. Pak, terkait tanggapan yang ijazah itu kan dinilai. Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya, nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Artinya kalau untuk pelaporan itu bisa untuk peringatan ke pihak lain gitu nggak Pak, yang melakukan yang sama? Nanti akan menjadi pembelajaran kita semuanya. Dan menurut saya hari ini dalam tantangan global yang sangat berat, yang diperlukan negara kita adalah sekarang ini kompak, saling berangkulan, menjaga persatuan kesatuan. Secara hukum, ketika Anda mengatakan sesuatu itu palsu, maka Anda harus membuktikan terlebih dahulu sebelum Anda mengatakan itu palsu. Tapi ini kebalikan, langsung di depan dia katakan palsu. Padahal yang mereka analisis juga adalah fotokopian ataupun mungkin unggahan-unggahan orang di internet. Ini tidak masuk akal, kawan-kawan. Orang-orang seperti ini tidak mempunyai reputasi untuk dipercaya. Maka saya menyampaikan kepada kawan-kawan semua yang menonton video saya ini, tidak ada manfaat untuk mempercayai orang-orang seperti ini yang menganggap diri para ahli. Katakan dia ahli di bidangnya, tetapi keahlian itu berada di tangan yang salah. When you start with a hateness, you will end up in a hateness. Pak Jokowi sudah melakukan tindakan hukum, sudah mengambil tindakan hukum. Oleh sebab itu Pak Jokowi jangan semena-mena mencabut itu. Biarlah itu berproses sedemikian rupa, sehingga Pak Jokowi juga harus menghormati proses hukum. Yang kedua,
Pak Jokowi juga perlu menghargai si terlapor. Yang 4 orang itu paling tidak. Egy Sujana, Rismond Syendipar, Roy Suryo, dan Dr. Tipa. Pemerintah, saya minta janganlah mencampuri urusan ini. Ini adalah urusan-urusan hukum, urusan-urusan judikatif, ya, bukan urusan eksekutif. Salam sehat, salam sejahtera kawan-kawan semua dimanapun Anda berada. Back to my channel, channel kecintaan kita, channel di mana kita berbagi pendidikan, berbagi pemahaman, dan sharing each other. Akhir-akhir ini ada satu hal yang membuat saya agak terganggu kawan-kawan, khususnya mengenai dugaan ijazah palsu Jokowi. Kenapa saya terganggu dan akhirnya pada saat ini saya mencoba memberikan pandangan saya dalam kasus ini. Semua kita tahu dan seluruh dunia yang saya pahami mengakui bahwa Presiden ke-7 Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo adalah seorang presiden yang luar biasa yang pernah hadir di dunia ini. Dan kebetulan ada di negara kita di Indonesia. Saya baru saja pulang dari Jepang, berinteraksi bertemu dengan orang di sana. Ketika saya katakan bahwa saya dari Indonesia, mereka mengatakan Jokowi, katanya. Luar biasa itu. Itu satu konotasi yang positif. Ya, saya bertemu di restoran, bukan hanya satu loh, bukan hanya orang Jepang saja. Tetapi ketika makan breakfast di satu hotel, bertemu dengan orang Panama, dan saya katakan saya dari Indonesia, mereka mengatakan Jokowi. Anda bayangkan itu, orang di Panama, orang di Kolombia, kenal dan tahu kinerja Jokowi. Ini membuat saya sedikit terganggu pikiran saya. Kenapa? Karena di Indonesia sendiri, masyarakatnya sebahagian kecil, boleh saya katakan sebagian kecil, sangat tidak menghargai, bahkan menempatkan Jokowi ini pada posisi yang sangat tidak terhormat. Kawan-kawan, banyak dikupas, ya, mulai dari 2 tahun lalu sebetulnya kasus ini, dan di situ saya sudah pernah katakan bahwa sebenarnya apa yang terjadi dengan sebahagian orang di negara ini, masyarakat kita tentunya. Kalau kita mau mengakui dengan jujur, ya, ini sekali lagi saya mau katakan, saya bukan orang yang busernya Jokowi ataupun orang yang membela Jokowi mati-matian, no. Tetapi saya orang yang rasional melihat keadaan dan jujur untuk mengakui suatu pencapaian. Saya mau bertanya kepada Anda, ataupun mengajak Anda untuk melihat secara jujur, apakah yang dilakukan Jokowi ini ada manfaat kepada Anda secara pribadi atau tidak? Saya memonitor dan saya melihat sungguh banyak yang dilakukan ataupun manfaat yang dihasilkan oleh Jokowi ini sebagai presiden dalam hampir 2 periode ini. Dan pada saat yang sama dicaci, dimaki, dicap PKI dan sebagainya, Jokowi pun diam. Ini menjadi sesuatu yang menarik juga. Diamnya Jokowi justru menarik perhatian saya. Saya pikir Jokowi ini jadi seperti Raja Jawa yang bijak, walaupun dia tidak raja sebetulnya. Tetapi akhirnya saya berpikir, sesungguhnya Jokowi ini sudah membuat dirinya shrink into the bottom of the sea. Maksudnya, dia sudah nyelam sampai ke dasar laut dan mengerdilkan diri di dalamnya. Itu yang saya lihat dilakukan oleh Jokowi. Saya ulangi sekali lagi, shrink into the bottom of the sea, sehingga tidak ada tempat lagi kemana dia harus pergi.
dia menempatkan diri di sana. Sehingga Anda yang nyinyirin, yang maki-maki, yang menghina Jokowi, tidak mempan lagi sama dia, karena dia sudah menempatkan diri di paling bawah. Tidak bisa lagi dia direndahkan. Tidak bisa lagi dia direndahkan, karena dia sudah menempatkan diri sangat rendah. Dengan cara apa? Dia tidak pernah mengomentari orang. Dia tidak pernah membalas apapun yang diucapkan orang, dikritik orang dan sebagainya, maki-maki orang, capek ijazahnya palsu dan sebagainya. Tidak pernah. Ini satu pelajaran yang sangat berharga kepada masyarakat, pada kita semua, termasuk kepada saya. Maka saya katakan tadi, saya menarik ini apa yang dilakukan Jokowi ini. Kenapa saya katakan begitu? Kemanusiaan kita hanya bisa berharga apabila kita menjadi berkat kepada orang. Do something for other people. Kalau hanya untuk diri sendiri, nggak ada manfaat apa-apa. Jokowi is shrink into the bottom of the sea. Dia sudah menyelam ke laut yang terdalam, sehingga dia sudah tidak terganggu dengan apapun yang dilakukan orang kepadanya. Akan tetapi, sesudah dia bukan lagi presiden, satu hal fakta yang kita lihat adalah akhirnya dia tidak tahan. Dia melaporkan ke polisi, ya, atas dugaan-dugaan pencemaran nama baik, ya, yang sudah menimbulkan kegaduhan di masyarakat oleh beberapa orang, termasuk yang dilaporkan lah, ada 4 orang itu. Ada Egy Sujana, Rismond Sianipar, kemudian Roy Suryo, kemudian Dr. Tifa. Nah, ada hal yang menarik kawan-kawan. Menariknya apa? Ini terus yang berulang-ulang. Sudah ada putusan yang mengatakan bahwa bahkan membuat si melaporkan sebelumnya, yaitu si Bambang kalau nggak salah, itu sudah masuk penjara oleh karena itu, ya, dikipas-kipas terus. Banyak ahli yang sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Tetapi orang yang dua ini, khususnya Rismond Sianipar dengan si Roy Suryo, kekeh sekali mengatakan itu palsu. Kawan-kawan, saya mau singgung sedikit secara hukum. Ketika Anda mengatakan sesuatu itu palsu, maka Anda harus membuktikan terlebih dahulu sebelum Anda mengatakan itu palsu. Tapi ini kebalikan. Langsung di depan dia katakan palsu. Padahal yang mereka analisis juga adalah fotokopian ataupun mungkin unggahan-unggahan orang di internet. Ini tidak masuk akal, kawan-kawan. Kenapa saya katakan begitu? Orang ini, RS dengan Roy Suryo dengan si Rismond Sianipar ini, bukan orang yang tidak berpendidikan. Mereka itu S3. Walaupun bidangnya mungkin tidak semua di bidang keahlian khusus itu. Nah, tetapi mereka berani mengatakan itu. Dan yang dianalisis itu bukan asli. Ini yang luar biasa. Buat saya ini satu kebodohan. Kalau katakan kebodohan, saya mengatakan istilahnya kebodohan. Tetapi mereka sendiri bukan orang-orang bodoh. Dan mereka juga mengerti hukum. Jadi, agak sedikit di luar nalar saya apa yang dilakukan oleh mereka-mereka ini. Di samping itu, beberapa kali Jokowi dan teman-temannya memberikan hints yang menunjukkan bahwa Jokowi itu benar kuliah, benar SMA di sana, SD di sana, tetapi terus saja mereka melakukan hal-hal yang tidak patut. Nah, bahkan teman-teman kuliahnya Jokowi itu rame-rame datang bertemu mereka di Gajah Mada kalau nggak salah itu, atau di satu tempat lah paling tidak, masing-masing membawa ijazahnya. Kita bisa lihat nih di video ini ya.
Mereka menunjukkan ijazahnya. Artinya apa? Teman-teman sekuliahnya dia menunjukkan itu, menunjukkan ijazahnya, bahkan mengatakan kalau ijazah Jokowi palsu berarti saya punya juga palsu, dikatakan. Tetapi tetap saja kekeh mengatakan bahwa itu palsu. Saya tidak bermaksud dan mau masuk kepada hal-hal yang teknis ini, kawan-kawan. Tidak. Akan tapi saya lebih menyoroti kepada motivasi dan moralitas daripada beliau-beliau itu. Ya, yang 4 orang itu, bahkan yang lain-lain juga. Seolah kalau Jokowi itu belum mati atau belum masuk penjara, mereka belum puas. Saya tidak melihat ada rasa syukur di dalam diri mereka. Adanya adalah rasa benci. Kawan-kawan, saya mau sampaikan bahwa pengetahuan di tangan orang yang salah maka akan berakhir dengan kesesatan. Satu kebohongan maka harus di-cover dengan 4 kebohongan yang lain. Walaupun kebohongan itu dilakukan oleh para ahli. Sekalipun kebohongan itu dilakukan oleh para ahli, saya ulangi, satu kebohongan harus di-cover dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Itu yang terjadi. Anda boleh lihat statement dari Roy Suryo. Ketika Jokowi sudah melaporkan mereka ke polisi, mulai mereka goyang dan mulai mencari-cari korban yang lain, mencari-cari alasan, mencari-cari kambing hitam, mengatakan bahwa yang mengunggah pertama itulah yang harus dituntut, bukan dia, padahal dialah yang melakukan pencemaran, dia yang melakukan provokasi ke sana kemari. Jadi buat saya, kawan-kawan, orang-orang seperti ini tidak mempunyai reputasi untuk dipercaya. Maka saya menyampaikan kepada kawan-kawan semua yang menonton video saya ini, tidak ada manfaat untuk mempercayai orang-orang seperti ini yang menganggap diri para ahli. Katakan dia ahli di bidangnya, tetapi keahlian itu berada di tangan yang salah. When you start with a hateness, you will end up in a hateness. Ini yang terjadi kepada orang ini. Mereka memulai sesuatu yang penuh dengan kebencian, dan mereka berakhir dengan kebencian. Ini yang terjadi kepada orang ini. Nah, kawan-kawan semua, boleh saja kita berbeda pikiran atau berbeda pendapat, akan tetapi seorang pemimpin apapun itu, dimanapun itu, maka dia telah direstui oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin. Tidak akan pernah ada seorang pemimpin yang tidak direstui oleh Tuhan. Kenapa saya katakan begitu? Manusia ini adalah milik Tuhan. Kita bersyukur sebetulnya bahwa Jokowi ini hadir di negara kita. Bukan hanya negara kita yang memperoleh manfaat, negara lain. Saya mungkin tidak cukup 1 jam untuk menguraikan apa yang dilakukan oleh Jokowi kepada negara ini. Dan saya bukan pembela Jokowi, pembela buta terhadap Jokowi. Tapi mari kita berpikir secara rasional bahwa tidak pantas kita mencari-cari sesuatu yang tidak ada, diada-adakan untuk menjelek-jelekan, untuk menghina, untuk mencemarkan nama baik seorang pemimpin yang sudah berjasa kepada negara ini. Demikian kawan-kawan, mari kita rasional, mari kita berpikir lebih baik, dan kepada kawan-kawan yang merasa ahli, menurut saya, saudara-saudara, kawan-kawan yang menganalisis sesuatu yang tidak patut adalah para ahli kualitas comberan. Ada satu hal yang menarik yang sering digaungkan oleh terutama Roy Suryo, ya, mengatakan, ya kenapa nggak dari dulu ditunjukkan aslinya? Hey, come on, kawan, kau kan mantan menteri.
Kau bilang kau doktor, S3 pendidikanmu. Masa kau nggak mikir? Ijazahmu itu adalah hak pribadimu yang diberikan oleh negara atas pencapaianmu. Itu hak pribadi yang melekat kepada diri Anda. Tidak ada hak orang lain untuk meminta kita menunjukkan kita punya ijazah. Atau KTP saya pun. Tidak ada hak orang lain. Bagaimana Jokowi menunjukkan ijazah saya? Ya, lu siapa? Coba, misalnya tiba-tiba saya datang ke Universitas Gajah Mada, atau kayak bilang kepada Rosario, tunjukkan kepada saya ijazahmu. Stupid. Kawan-kawan, pengetahuan di tangan orang yang salah akan berakhir dengan kesesatan. Apa yang disampaikan oleh Rismond, disampaikan Roy Suryo, Dr. Tifa, dan yang lain-lain itu adalah pengetahuan yang berakhir dengan kesesatan, menyesatkan orang, menarik-narik orang, supaya apa? Supaya menjelekkan Jokowi, supaya mempunyai pemikiran yang tidak baik kepada Jokowi. Kawan-kawan, saya mau sampaikan, saya nggak ada urusan apa-apa dengan Jokowi. Nggak pernah ketemu, salaman pun nggak pernah. Nggak pernah. Akan tetapi, kita mesti rasional. Ya. Jadi, janganlah kita ini, ketika kita melakukan kesalahan, seolah-olah orang lain harus mengerti kita. Ketika kita duga orang lain melakukan kesalahan, maka kita seolah-olah punya hak untuk membuat dia sampai bertekuk lutut. Ini yang terjadi, yang dilakukan oleh Suryo. Dr. Panci. Tidak masuk di akal. Nggak masuk di akal. Kawan-kawan, ini panjang ceritanya. Ini semua by design. As I said just now, this is started with hateness. Mereka ini sebetulnya tidak rela kalau Jokowi itu mempunyai nama yang baik. Dan sasaran orang ini, waktu Jokowi masih menjabat, sasarannya kepada Jokowi. Sesudah Jokowi pensiun, Gibran naik, maka sasarannya berikutnya adalah Gibran. Roy Suryo sudah mulai mempersoalkan ijazah daripada Gibran. Sudah menyinggung itu dan sudah mulai mengatakan itu. Jadi sebetulnya, ya, kalau di mata saya pribadi, Roy Suryo ini adalah pecundang. I tell you, my friend. Ya, saya tidak bermaksud membuat podcast omongan saya ini menjadi sesuatu yang penuh dengan kemarahan. No. Akan tapi saya keberatan dengan tindakan-tindakan orang ini. Sebab itu kepada kita masyarakat yang mungkin tidak terlibat langsung dalam hal ini, mari kita berpikir secara rasional. Saatnya kita mensyukuri apa yang sudah dicapai oleh bangsa ini, dan jangan mencari-cari hal-hal yang tidak ada. Jangan menciptakan hal-hal yang tidak baik, menciptakan kegaduhan-kegaduhan kepada masyarakat di negara ini. Masalah kita sudah terlalu banyak. Ya, belum lagi situasi dunia global sekarang ini yang penuh dengan gejolak. Akibatnya nanti apa? Anda yang susah, presiden yang Anda salahkan. Anda yang bermasalah, presiden yang Anda salahkan. Prabowo nanti salah, Gibran nanti salah, mereka bekerja dengan baik, itu disalahkan. Daripada berpikir yang hal-hal yang seperti ini, lebih bagus kita berkarya. Maka para ahli ini, maka saya katakan tadi, para ahli ini adalah para ahli kualitas comberan. Kalau you ahli, lakukan sesuatu membuat kemaslahatan kepada masyarakat, kepada bangsa ini. Ini yang harus dilakukan. Akan tetapi buat saya, saatnya kita, masyarakat, kapan kita, udah 75, udah mau 80 tahun Indonesia merdeka, karakter kita masih begini. Orang udah sampai kemana-mana, orang sudah mempunyai peradaban-peradaban yang baru. Kita masih berkutat di situasi-situasi seperti ini, gitu loh. Kita semua tahu bahwa Pak Jokowi sudah menyampaikan ini secara hukum, melaporkan mereka ke polisi. Dan di satu sisi kita tahu bahwa Pak Jokowi itu adalah seorang yang sangat sabar. Nah, kedua hal ini sepertinya membuat satu benturan di dalam apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini. Nah, oleh sebab itu,
kalau kita melihat bahwa Pak Jokowi sudah melaporkan mereka kepada polisi, kemudian yang kedua, kita tahu Pak Jokowi ini adalah seorang yang sangat sabar. Kemudian yang ketiga, bahwa Abraham Samad, saya yakin Abraham Samad tidak mengatakan itu secara serampangan, tapi mungkin sudah berdasarkan diskusi-diskusi, meminta supaya Jokowi mencabut laporannya. Kemudian di pihak lain ada yang keempat, kita lihat Roy Suryo membuat statement-statement seolah-olah bahwa pemerintah harus bertanggung jawab. Demikian juga Dr. Tifa, seolah-olah pemerintah harus bertanggung jawab menyelesaikan ini dengan tujuan supaya mereka tidak dianggap oleh mereka dikriminalisasi. Nah, ini semua kan menjadi suatu hal yang tercampur aduk sedemikian rupa di dalam pikiran para pemirsa yang mendengarnya. Nah, oleh sebab itu kawan-kawan, saya mempunyai satu pemikiran yang mudah-mudahan ini bisa disampaikan kepada Pak Jokowi, entah oleh siapa. Maka pemikiran saya begini kawan-kawan. Pak Jokowi sudah melakukan tindakan hukum, sudah mengambil tindakan hukum. Oleh sebab itu Pak Jokowi jangan semena-mena mencabut itu. Biarlah itu berproses sedemikian rupa, sehingga Pak Jokowi juga harus menghormati proses hukum. Yang kedua, Pak Jokowi juga perlu menghargai si terlapor. Yang 4 orang itu paling tidak. Egy Sujana, Richmond Sianipar, Roy Suryo, dan Dr. Tifa. Perlu menghargai mereka-mereka itu. Kenapa? Karena mereka kan sudah meminta kepada Pak Jokowi waktu itu. Iya, laporkan kami katanya. Nah, jadi sekarang kalau sudah dilaporkan, biarkan sudah berjalan dengan baik. Jangan pernah mencabut laporan itu. Supaya jangan terkesan Pak Jokowi mempermain-mainkan hukum. Dari Kagama, ada inisiatif untuk membawa orang-orang ini ke rumah Pak Jokowi untuk bertemu, untuk bersilaturahmi. Sudah tahu kita sasarannya adalah supaya berdamai. Kalau menurut saya, Jokowi tidak pernah membenci mereka-mereka ini. Jadi tidak perlu berdamai. Karena apa? Tidak ada persoalan buat Pak Jokowi sebetulnya. Secara pribadi. Di samping itu, sudah terlambat maksud saya. Sebenarnya kenapa? Lah selama ini Kagama kemana? Sudah carut-marut sekian lama kok Kagama diam aja. Nah, oleh sebab itu, maka biarkanlah proses hukum berjalan. Saran saya kepada Bapak Jokowi yang terhormat, yang saya kagumi, jangan pernah mencabut laporan yang sudah dibuat ke polisi. Biarlah kepolisian melanjutkan itu nanti, dan kejaksaan melanjutkannya sampai ke pengadilan. Biar pengadilanlah yang memutuskan. Pemerintah, saya minta janganlah mencampuri urusan ini. Ini adalah urusan-urusan hukum, urusan-urusan judikatif, ya, bukan urusan eksekutif. Maka kita hargailah. Saya sendiri menghargai Saudara Richmond, Roy Suryo, ya, Bung Egy Sujana, senior kita, senior kami, kemudian Dr. Tifa, yang belakangan ketahuan ternyata dia bukan dokter. Mahasiswa kedokteran, masih tingkat doktoral saja nggak lulus, ya. Di sini udah terlalu banyak hal-hal yang tidak patut. Biarlah pengadilan yang menyelesaikannya. Terima kasih. Berikan kesempatan kepada mereka yang berempat ini untuk membuktikan keadilan yang ada di negara ini. Sukses buat Anda. Nah.